Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Farudin Victory di studio Belitung Televisi Berita. Nah, pada hari ini kami kedatangan seorang tamu nih, yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan, yaitu Bapak Ricky Guswandri. Nah, sejauh ini kita akan bincang-bincang santai dengan Bapak Ricky. Sebelumnya saya sapa dulu beliau. Selamat siang Pak Ricky. Selamat siang Pak Rudi Victory. Oke Pak Ricky. Nah, sejauh ini kan kita ketahui bersama bahwasanya fungsional tugas dan fungsi kejaksaan ini kan tidak begitu banyak orang mengetahuinya. Nah, kali ini Pak Ricky bisa menjelaskan kepada pemirsa bidang-bidang apa sih yang sebenarnya ada di Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan Belitung. Oke, terima kasih Victory ya. Jadi kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Belitung ya. Jadi saya rasa tadi mungkin tadi disebut Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan, tapi udah nomenklatur baru Kejaksaan Negeri Belitung. Ya. Jadi di Kejaksaan Negeri Belitung ini ada beberapa bidang, yaitu pertama bidang pembinaan, bidang intelijen, bidang pidana umum, bidang pidana khusus, bidang perdata tata usaha negara, dan bidang barang bukti rampasan negara. Nah, jadi semua bidang itu dikepalai oleh masing-masing satu kepala seksi. Nah, kayak saya, seksi intelijen, membawai dan melaksanakan tugas-tugas dan fungsi intelijen. Seperti itu Pak ya? Ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan tugas fungsi Pak Ricky sendiri. Nah, sejauh ini Pak, untuk bidang intelijen tentunya berkaitan dengan tindak korupsi Pak ya? Nah, jadi dapat saya jelaskan, bidang intelijen di Kejaksaan itu adalah bidang intelijen penegakan hukum sesuai dengan Perja yang telah dilakukan Penasihat Agung Perja nomor 21 tahun 2001 tentang intelijen penegakan hukum. Jadi intelijen penegakan hukum ini meliputi penyelidikan, penggalangan, dan pengamanan. Nah, penyelidikan ini tidak mesti dengan tindak pidana korupsi. Jadi misalnya tindak pidana yang lain yang misalnya yang atensi-atensi itu bisa kita selidiki. Misalnya kayak ada seperti misalnya ada limbah, loh kok bisa ada terjadi limbah? Nanti ujung-ujung nanti mungkin ada peraturan yang dilanggar, nanti ujung-ujung bisa jadi korupsi, atau bisa jadi ada misalnya izinnya tidak sesuai, kok bisa keluar izin, dan itu bisa ditindaklanjuti. Nanti apakah ada fraudnya situ, atas suap menyuapnya situ kok bisa keluar izin. Nah gitu. Jadi intelijen kejaksaan ini luas Pak. Jadi bukan hanya sekedar tidak pidana korupsi aja. Bisa juga tindak pidana mafia tanah misalnya. Sudah berapa kali kita tindak lanjuti. Oh seperti itu Pak ya? Ya. Nah Pak, sejauh ini selama Bapak bertugas, ini mungkin sudah ada pencapaian-pencapaian. Mungkin dapat disampaikan kepada pemirsa sejauh mana pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Nah, dalam saya udah beberapa tempat bertugas ya kan, ada di Sumatera Utara, di Aceh, di Padang, nah, khusus di Belitung ini kami di bidang tindak pidana intelijen tahun kemarin telah melakukan lead sebanyak 2 perkara ya, yaitu telah dinaikkan ke bidang tindak pidana khusus. Itu salah satunya udah lagi sidang sekarang Pak, yang masalah pasal 1 itu dari bidang intelijen. Nah tahun ini ada beberapa perkara yang telah kami naikkan ke bidang tindak pidana khusus. Jadi kami ini support, jadi kita penyelidikan, nanti penyidikannya di tindak pidana khusus. Seperti itu Pak ya? Ya. Mungkin kita di pencapaian sudah dijelaskan, mungkin ada tambahan Pak kaitan dengan fungsional Bapak ini, mungkin ada himbauan untuk pemirsa di Belitung khususnya ini. Nah, kalau dari seksi intelijen, kalaupun ada posko pemilu nantinya, nah kita akan sebentar lagi bulan November ya, akan mengikuti pilkada ya, pemilihan kepala daerah ya. Nah, saya harapkan nanti masyarakat di Belitung ini khususnya menyalurkan aspirasinya dengan mendata hak pilihnya. Apakah sudah terdata belum? Dan pada hari H itu tetap mencoblos kepada siapa pemimpin yang disebelahnya. Terus nantinya apabila ada tindak pidana pemilu misalnya, bisa dilaporkan ke posko pemilu. Nah, posko pemilu itu khusus untuk pemilu ya. Nah, untuk barang cetakan kita pun ada pengawasan barang cetakan Pak. Jadi bisa contoh nih Pak, misalnya dalam pelajaran SMP atau SD, misalnya ada unsur komunisme, leninisme, marxisme, misalnya dalam pelajaran itu, atau pornografi. Nah, masyarakat bisa melaporkan biar kita tidak lanjuti barang cetakan itu untuk di-panel atau di stop lah distribusinya. Kemudian dalam segi paken
aliran kepercayaan yang kemasyarakatan, kita pun ada satgasnya, tim hakimnya. Jadi tim hakimnya apabila ada aliran kepercayaan yang menyimpang misalnya atau sesat lah istilahnya kan, itu bisa dilaporkan dan kita tidak izin nanti sama tim hakim yang ada di Kabupaten. Oh seperti itu Pak ya? Oke, untuk closing terakhir nih untuk Bapak nih dalam obrolan santai kita pada siang hari ini, nah harapan Bapak sendiri nih, seperti apa? Harapan saya di Belitung ini pilkada yang akan ke depannya tetap tertib ya, jangan terpengaruh isu SARA, isu-isu lainnya, karena kita memilih pilihan kita itu harus sesuai dengan aturan. Jangan ada money politik nanti money politik nanti berurusan dengan hukum nantinya. Oke, nah sejauh ini terkait adanya dugaan money politik jika nanti terjadi, ini masyarakat bisa melaporkan kemana? Nah, kita di Desa Negeri Belitung ada posko pemilu Pak. Nanti dilaporkan, identitas dijamin rahasia. Rahasia, seperti itu Pak ya? Dan tentunya pihak kejaksaan tetap akan menyikapi dan merahasiakan pelapor Pak ya? Itu kewajiban kita, tidak boleh bocor rahasia dari pelapor. Seperti itu Pak ya? Itu pun juga Pak, satu lagi saya lupa tadi ya, apabila ada informasi tindak pidana korupsi misalnya yang dilakukan oleh aparatur negara atau misalnya tingkat desa atau tingkat dinas, laporkan kepada kami Pak, dan kami akan menjaga rahasia yang melapor dan akan kami tetap tindak lanjuti. Seperti itu Pak ya? Seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan sedikit Pak sebelum kita closing. Nah itu aja Pak, jadi terima kasih atas undangannya Pak. Mungkin sebagai wahana ini perlu dilanjutkan lagi Pak, mungkin kita akan mengadakan sosialisasi misalnya live di outdoor misalnya. Iya, bisa Pak, bisa. Ya ini kan guna untuk mencerdaskan khususnya pemahaman hukum lah. Ya. Dan satu lagi bagi masyarakat yang misalnya terkait masalah hukum atau ada pertanyaan tentang hukum, ya nggak apa-apa datang ke kantor Desa Negeri Belitung. Nah itu gratis Pak, tidak dipungut biaya, kita akan layani apa masalahnya. Nanti misalnya kalau memang di bidang desa kita lanjuti, tapi kalau ada saran lain nanti kita kasih saran yang terbaik bagi masyarakat yang mau menyelesaikan masalahnya atau sekedar mengetahui untuk apa sih. Seperti itu Pak ya. Oke, baik pemirsa, demikian obrolan santai kita pada siang hari bersama Kasih Intel Kejaksaan Negeri Pak ya, itu Belitung. Nah, saya Farudin Victory dari studio Belitung Televisi Berita, kameramen Marcel Prayoga melaporkan.